Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat seiring salam semoga selalu tercurahkan kepada kenabian kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul ceramah saya tentang reinterpretasi teks-teks keagamaan Fazlur Rahman. Nah, judul ini amat begitu bagus kalau kita kaji. Pertama kita akan mempelajari dari segi latar belakangnya, yaitu pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hewan juga belajar, tetapi lebih ditentukan oleh instingnya. Maksudnya instingnya. Sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya, dan manakala anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga, mereka akan mendidik anak-anaknya. Begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa diajar oleh guru dan dosen. Dalam pendidikan itu sendiri memiliki landasannya dan diantaranya adalah filsafat. Di dalam memahami ajaran agama Islam, setiap muslim amat tergantung pada kemampuan para ulama dalam menggali dan menarik kesimpulan hukum-hukum Islam dari sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam perkembangannya, pemikiran Islam tidak saja hanya berkisar tentang hukum-hukum Islam, akan tetapi sudah berkembang sampai dengan teologi dan filsafat. Bahkan dewasa ini sudah berkembang sampai dengan pemikiran liberalis. Salah satu tokoh filosof muslim adalah Fazlur Rahman. Untuk lebih memahami bagaimana Fazlur Rahman dan pemikirannya, di sini akan saya jelaskan. Pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 yang letaknya di Hazara sebelum terpecahnya India. Kini merupakan bagian dari Pakistan. Fazlur Rahman dibesarkan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang didasari Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi cara berpikirnya lebih rasional. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri Fazlur Rahman juga rasional di dalam berpikirnya, meskipun ia mendasarkan pemikirannya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Fazlur Rahman dilahirkan dari keluarga miskin yang taat pada agama. Ketika hendak mencapai usia 10 tahun, ia sudah hafal Al-Quran. Walaupun ia dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai pemikiran tradisional, akan tetapi ia tidak seperti pemikir tradisional yang menolak pemikiran modern. Bahkan ayahnya berkeyakinan bahwa Islam harus memandang modernitas sebagai tantangan dan kesempurnaan. Ayahnya Maulana Syihabuddin adalah alumni dari sekolah menengah terkemuka di India, Darul Ulum Deoband. Meskipun Fazlur Rahman tidak belajar di Darul Ulum, ia menguasai kurikulum Darus Nizami
yang ditawarkan di lembaga tersebut dalam kajian privat dengan ayahnya. Ayahnya ini melengkapi latar belakangnya dalam memahami Islam tradisional dengan perhatian khusus pada fikih, ilmu kalam, hadis, tafsir, mantik, dan filsafat. Setelah mempelajari ilmu-ilmu dasar ini, ia melanjutkan ke Punjab atau University di Lahore, di mana ia lulus dengan penghargaan untuk bahasa Arabnya, dan di sana juga ia mendapatkan gelar MA-nya. Pada tahun 1946 ia pergi ke Oxford dengan mempersiapkan disertasi dengan psikologi Ibnu Sina di bawah pengawasan Profesor Simon van den Berg. Disertasi itu merupakan terjemah kritikan dan kritikan pada bagian dari kitab An-Najid milik filosof muslim ke-6 abad ke-7. Setelah di Oxford, ia mengajar bahasa Persia dan filsafat Islam di Durham University, Kanada dari tahun 1950 sampai 1958. Ia meninggalkan Inggris untuk menjadi Associate Professor pada kajian Islam di Institute of Islamic Studies McGill University, Kanada di Montreal, di mana ia menjabat sebagai Associate Professor of Philosophy. Pada awal tahun 60, Fazlur Rahman kembali ke Pakistan. Pada bulan Agustus 1946, Fazlur Rahman ditunjuk sebagai Direktur Riset Islam. Setelah sebelumnya mencabut sebagai staf lembaga tersebut, selain menjabat sebagai Direktur Lembaga Riset Islam pada tahun 1964, ia ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Ideologi Pemerintah Pakistan. Dalam dua lembaga ini, ia berupaya sekondusif mungkin mengembangkan pemikiran-pemikirannya untuk menafsirkan kembali Islam guna menjawab tantangan-tantangan dan kebutuhan-kebutuhan masa itu. Kritik-kritiknya semakin tajam ketika mengemukakan pandangan tentang definisi Islam bagi Pakistan, terutama terhadap pandangan kaum tradisionalis dan fundamentalis. Pandangan-pandangannya tentang Al-Quran, Sunnah, dan hadis, dan hukum-hukum. Namun usaha Fazlur Rahman sebagai seorang pemikir modern ditentang keras oleh para ulama tradisional fundamentalis. Puncak dari segala kontroversinya memuncak sekitar dua bab karya momentumnya ditentang keras karena pernyataan Fazlur Rahman dalam buku tersebut bahwa Al-Quran itu secara keseluruhan adalah kalam Allah, dan dalam pengertian biasa juga seluruhnya merupakan perkataan Muhammad, sehingga Fazlur Rahman dianggap orang yang memungkiri Al-Quran. Kemudian pada 5 September 1986 ia mengundurkan diri dari jabatan Direktur Lembaga Riset Islam yang langsung dikabulkan oleh Ayub Khan. Tidak lama kemudian Fazlur Rahman melepas jabatan sebagai anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam Pakistan karena dia merasa atmosfer dalam dewan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. Dia memutuskan untuk hijrah ke Cicango, dan sejak 1870 menjabat sebagai guru besar kajian Islam dalam berbagai aspeknya di Universitas of Cicango. Setelah kepindahannya itu, Fazlur Rahman merasa telah memperoleh kebebasan intelektual, dan dari sinilah ia menyusun pemikiran yakni tentang pembaruan dalam Islam, dan kesanalah
para mahasiswa dari berbagai negeri muslim belajar Islam dengannya. Selain memberikan kuliah dan kajian keislaman, dia aktif dalam berbagai kegiatan intelektual seperti memimpin proyek penelitian, mengikuti berbagai seminar internasional, serta memberikan ceramah di berbagai pusat studi terkemuka. Ia aktif menulis buku-buku keislaman, menyumbangkan artikel ke berbagai jurnal internasional. Karya-karyanya mencakup hampir seluruh studi Islam normatif maupun historis, dan dia mulai mengidentifikasi diri sebagai neomodernis sehubungan dengan usaha pembaruan yang tengah dilancarkan. Akibatnya serangan jantung, ia pun wafat pada tanggal 26 Juli 1988 di Canggu. Pemikiran Fajrul Rahman Malik yang dalam bahasa Urdu tertulis Fajrul Rahman Malik adalah pemikir Islam. Ayahnya bernama Maulana Syihab Al-Din. Ia belajar mengenai hukum Islam, fikih, hadis, tafsir, Quran, logika, dan filsafat. Rahman lahir di Hazara, Kemaharajaan Britania atau kini Pakistan. Ia mempelajari bahasa Arab di Universitas Punjab dan menempuh pendidikan di Universitas Oxford, di mana ia menulis disertasi mengenai Ibnu Sina. Setelah itu, Rahman memulai karirnya sebagai pengajar. Ia berpikir pertama kali Universitas Durham dan kemudian di Universitas McGill sampai tahun 1961. Pada tahun 1961 ia kembali ke Pakistan untuk menjadi direktur pada Institute of Islamic Research dan menulis di koran-koran Pakistan untuk mengkritik pemerintahan Pakistan. Belakangan ia juga diangkat sebagai anggota Advisory Council of Islamic Ideology pemerintah Pakistan pada tahun 1964. Lembaga Islam tersebut bertujuan untuk menafsirkan Islam dalam tren rasional dan ilmiah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat modern yang progresif. Sedangkan Dewan Penasihat Ideologi Islam bertugas meninjau seluruh hukum baik yang sudah maupun belum ditetapkan dengan tujuan menyelaraskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kedua lembaga ini memiliki hubungan kerja yang erat karena Dewan Penasihat bisa meminta lembaga riset untuk mengumpulkan bahan-bahan dan mengajukan saran mengenai rancangan undang-undang. Karena tugas yang diemban oleh kedua lembaga inilah, Rahman dalam usaha-usaha menafsirkan kembali Islam untuk menjawab tantangan-tantangan masa itu. Tentu saja gagasan-gagasan liberal Rahman yang mempresentasikan kaum modernis selalu mendapatkan serangan dari kalangan ulama tradisionalis dan fundamentalis di Pakistan. Ide-idenya di seputar riba dan bunga bank, sunnah dan hadis, zakat, proses turunnya wahyu Al-Quran, fatwa mengenai kehalalan binatang yang disembelih secara mekanis dan lainnya, telah meledakkan kontroversi berskala nasional yang berkepanjangan. Bahkan pernyataan Rahman dalam karya magnum opusnya Islam bahwa Al-Quran itu secara keseluruhan adalah
kalam Allah, dan dalam pengertian biasa juga seluruhnya adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Telah menghebohkan media massa selama kurang lebih setahun. Banyak media yang menyudutkannya. Al-Bayyinat, media fundamentalis misalnya, menetapkan Rahman sebagai mungkir Al-Quran. Puncak kontroversi ini adalah demonstrasi massa dan aksi mogok total yang menyatakan protes terhadap buku tersebut. Akhirnya Rahman pun mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan Direktur Riset Islam pada 5 September 1968. Jabatan selaku anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam juga dilepaskannya pada tahun 1969. Akhirnya Rahman memutuskan untuk pergi ke Cicago untuk menjabat sebagai guru besar dalam kajian Islam dalam segala aspeknya pada Department of Near Eastern Language and Civilization, University of Chicago. Bagi Rahman, tampaknya tanah airnya belum siap menyediakan lingkungan kebebasan intelektual yang bertanggung jawab. Yang meninggal pada tahun 88 akibat komplikasi pembedahan jantung. Setelah kematiannya, tulisannya kemudian menjadi lebih populer di lingkungan mahasiswa muslim. Sekian dulu dari saya. Insya Allah untuk pemikiran Fazlur Rahman kita teruskan ke episode berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian mendapat informasi-informasi terbaru tentang ilmu-ilmu yang dapat kita sampaikan dari mulai TK, SD, SMA sampai perguruan tinggi, dan dari perspektif agama. Sekian, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.